Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Nadia, absen 29 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis, yaitu sayur selada hidroponik. Yang pertama ada latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang menganggur. Untuk mendapat pemasukan agar tetap bisa bertahan hidup, tidak ada salah untuk mencoba berwirausaha. Dalam berwirausaha memang memerlukan keterampilan, keuletan, tekad yang kuat untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Hidroponik menjadi solusi bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang tidak memiliki lahan yang cukup luas dan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Budidaya tanaman dengan cara hidroponik ini dapat menjaga lingkungan dari polusi udara, membuat udara sejuk, dan dapat menambah oksigen. Berikutnya ada visi usaha. Visi usaha yaitu menjadikan usaha budidaya tanaman hidroponik seperti sayuran yang sehat dan sebagai usaha kecil yang diminati masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Misi usahanya yaitu memproduksi tanaman yang sehat dan berkualitas, baik fisik maupun material yang digunakan. Yang kedua, menjaga tanaman agar tetap higienis. Yang ketiga, menerapkan produk dengan mutu terjamin, efisien, dan efektif. Yang keempat, memperkenalkan tanaman dan hasil tanaman hidroponik kepada masyarakat. Berikutnya ada tujuan dan manfaat usaha, yaitu yang pertama, meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitar. Gambaran umum usaha, tanaman hidroponik ini akan menghasilkan jenis tanaman yang bebas dari hama dan penyakit. Menanam tanaman dengan cara hidroponik merupakan suatu metode yang ramah lingkungan, karena tidak menggunakan pestisida atau herbisida yang beracun. Oleh karena itu, saya memilih untuk membuka usaha tanaman hidroponik ini, di mana produk yang dihasilkan yaitu sayur selada hijau. Saya berusaha untuk mengembangkan usaha ini agar dapat lebih maju lagi dan menunjukkan citra yang baik akan segala macam budidaya yang canggih dan bermutu tinggi. Berikutnya ada perencanaan usaha, yaitu yang pertama, konsep dan strategi produk. Produk yang kami hasilkan dalam usaha ini adalah sayur selada hijau. Mengapa saya memilih sayur selada hijau? Karena kebutuhan pasar selada hijau sangat banyak. Oleh karena itu, saya memilih menanam sayuran selada hijau. Keunggulan sayuran selada hijau yang ditanam dengan sistem hidroponik ini adalah sayuran yang dihasilkan lebih segar dan bebas dari pestisida. Kami menggunakan benih yang berkualitas agar menghasilkan sayuran yang baik dan lebih segar dari pesaing lainnya. Yang kedua ada konsep dan strategi penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu strategi kunci dalam berbisnis sebagai konsentrasi dari pesaing global. Harga mempengaruhi keputusan pembeli dalam mengevaluasi produk yang kompleks. Kami menawarkan harga yang kompeten untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat keberlangsungan di pangsa pasar. Harga sayur selada hijau yang kami tawarkan yaitu 40.000 per kilonya. Berikutnya ada perkiraan biaya-biaya. Biaya tetapnya sebesar 619.000 seperti yang ada di gambar. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksinya sebesar Rp240.000. Total biaya tetapnya yaitu Rp46.917. Biaya produksi awalnya sebesar Rp859.000. Total panen, setiap modal rata-rata mampu memproduksi sayur sebanyak 500 tanaman. Jika per tanaman memiliki berat 0,3 kg, berarti 0,3 kg dikali 500 sama dengan 150 kg untuk satu kali panen selama kurang lebih 35 hari. Keuntungan saat ini dalam 1 kilo sayuran selada seharga 40.000 dengan menjual langsung ke konsumen, maka 40.000 dikali 150 kilo sama dengan 6 juta rupiah dalam 1 bulan. Hitungan selama 1 tahunnya yaitu 6 juta rupiah dikali 12 sama dengan 72 juta rupiah. Itu pendapatan kotor. Keuntungan bersih dalam 1 bulan yaitu 5.713.083 rupiah. Perhitungan BEP, total modal dibagi harga satuan produk, yaitu 859.000 dibagi 40.000, hasilnya 21.457. Jadi
BEP di sini dapat diperoleh dengan menjual sayur selada dengan total 21.457 kilo. Yang ketiga ada konsep dan strategi promosi. Untuk terus mengenalkan sayur hidroponik dengan konsumen, kami melakukan promosi-promosi di mana akan selalu menarik minat konsumen. Seperti yang pertama memproduksikan melalui internet, Facebook, Instagram, ataupun website. Yang kedua ada memasok ke kafe dan restoran, bergabung dan bekerja sama dengan pihak kafe atau restoran untuk memudahkan menjual hasil hidroponik. Yang ketiga melalui event, mengikuti event yang berhubungan dengan tanaman, sayuran, bazar, serta pameran untuk mengenalkan sayur hidroponik ke masyarakat secara lebih luas. Yang keempat ada konsep dan strategi distribusi atau lokasi. Target pasar. Pasar sayuran hidroponik terus mengalami pertumbuhan sekitar 10-20% per tahun. Target pasar sayur selada hidroponik adalah tidak hanya kalangan menengah atas saja, namun beberapa pelaku industri mulai menggunakan sayur hidroponik untuk bahan baku produksinya. Sasaran pembeli. Sasaran utama usaha ini adalah restoran, hotel, rumah makan, catering, pasar swalayan, dan kalangan masyarakat menengah atas yang sering mengkonsumsi sayuran yang segar. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Produk yang dihasilkan termasuk sayuran organik yang bebas dari pestisida. Harga selada hijau hidroponik lebih tinggi daripada harga selada hijau biasa. Selada memiliki banyak kandungan gizi, nutrisi, dan kaya akan vitamin A dan K. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Nilai investasi awal untuk budidaya tanaman hidroponik tergolong besar, membutuhkan ketelitian ekstra dalam mengontrol nutrisi yang diberikan sehingga tingkat keasaman pH pada tanaman memerlukan keterampilan khusus. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Pola hidup masyarakat yang sadar akan sayuran yang sehat. Peluang permintaan dari restoran-restoran vegetarian. Sektor ini sedang mengalami kenaikan. Pemerintah sangat mendukung produk sayuran organik. Yang keempat, ancaman atau threat. Perkembangan teknologi yang cepat di pasar ini berada di luar kemampuan akan menyebabkan produk yang dihasilkan susah berkembang. Perubahan strategi pesaing pasar dapat mengancam usaha tanaman hidroponik skala kecil. Permintaan konsumen yang tidak stabil. Berikutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Kami menetapkan untuk pemasaran produk sayuran selada hidroponik ini di lingkungan pasar Kumbasari atau pasar Badung, pasar Sanglah, supermarket, restoran, kafe, dan lain-lain. Karena kebanyakan orang membeli barang dagangan atau kebutuhannya ke pasar, supermarket, ataupun untuk mencari makanan cepat saja di kafe atau restoran. Jadi potensi lakunya produk tersebut lebih besar. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran. Berdasarkan segmentasi pasar yang dipilih, maka targeting yang dituju oleh semua kalangan masyarakat menengah atas, semua usia baik pria maupun wanita di sekitar lingkungan tersebut. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah terbentuknya gambaran cocok yang menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan tertarik untuk membeli produk sayur selada hijau hidroponik ini. Secara umum, masyarakat membutuhkan makanan atau sayuran yang banyak mengandung vitamin, sehat untuk tubuh. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memilih usaha perlu mengetahui dahulu berbagai hal yang berhubungan dengan usaha tersebut, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategi, pemasaran produk, dan aspek-aspek lainnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha budidaya tanaman hidroponik ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha sayuran hidroponik ini sangat sehat untuk tubuh. Sekian presentasi dari saya, Om Santi.